Kali ini saya mau jelasin gimana cara make ya kuadran ini ya. Kuadran ini sebenarnya kan diambil dari kayak lingkaran ya, Lingkaran itu kebagi 4 nih, kebagi 4 jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 sama kuadran 4 gitu ya. Jadi masing-masing kalau lingkaran itu kan 360 derajat. Kalau dibagi 4 kan masing-masing dapat 90, kuadran 2 90, kuadran 3 90, kuadran 4 itu areanya 90 derajat juga. Nah, tapi ini kan kalau diberlangsungkan dari sini ke sini, ini kan 90 derajat. Nah, terus lanjut lagi kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kalau dilanjutkan lagi dari 180 sampai 270 itu kuadran 3. Terus dilanjutkan lagi 270 sampai 360 itu adalah kuadran 4 gitu ya. Nah, kuadran 1 semua itu bernilai positif untuk sin, cos sama tangen ya. Terus kuadran 2 sin aja yang positif ya, jadi yang negatif itu cos sama tangen. Kuadran 3 tangen aja yang positif, jadi yang negatif sin sama cos. Dan kuadran 4 cos aja yang positif, jadi yang negatif itu sin sama tangen. Jadi rumusnya adalah all sin tan cos gitu ya. Nah, kalau ini gimana? Nah, ini saya jelasin sambil jalan. Misalnya ini sin 120, misalnya sin 120. Sin 120 itu sebenarnya sin berapa kan? Kalau pakai sudut istimewa kan cuma sampai 90 ya. Nah, ini gimana? Sin 120 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Kenapa? Karena kuadran 1 cuma sampai 90 aja. Nah, ini kuadran 2 itu kan maksimal 180, berarti dia masuk di kuadran 2. Kuadran 2 sin itu positif ya. Jadi sin itu tetap positif. Jadi tetap sin berapa jadinya? Nah, pakai rumus ini. Kalau kuadran 2 itu 180 dikurang alfa. Jadi 180 dikurang alfa. Alfanya ini 120. Jadi sebenarnya adalah sin 60. 180 kurang 20 sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Nah, ini wajib hafal ya. Untuk sudut istimewanya lihat video saya sebelumnya. Terus lanjut lagi dengan cos 150 ya. Cos 150. Cos 150. Ini kuadran berapa? Kuadran 2 juga. Kan maksimal dia itu 180 ya. Kuadran 2 juga. Jadi 180 ya, cos 180 dikurang alfa. Alfanya itu 150 kurang alfanya 150. Alfanya ini kan. Nah, 180 kurang 150 itu kan cos 30. Nah, masalahnya si cos itu di kuadran 2 itu positif negatif. Nah, di sini hanya sin aja yang positif. Berarti cos itu negatif, kasih negatif. Nah, sehingga cos 30 kita bisa langsung jawab ya, karena kita udah hafal cos 30 itu adalah setengah akar 3. Karena ada min, jadi min setengah akar 3 gitu. Lanjut lagi ke tangen 330 ini. Nah, tangen C ya, tangen 330. Kalau tangen 330 itu kuadran berapa? Kuadran 3 di sini. Kuadran 3, kuadran 4. Karena udah lebih dari 270 kan, ini sampai 270 ya. Lebih 330 lebih dari 270. Jadi dia kuadran 4. Jadi tangen 360 dikurang alfa. Alfanya siapa ini? 360 dikurang 330. Gini ya. Jadi sebenarnya adalah dia tangen 360 dikurang 330 tangen 30. Nah, tangen itu di kuadran 4 itu kan negatif karena kuadran 4 punyanya si cos. Cos itu positif. Hanya cos saja positif. Berarti tangen di kuadran 4 negatif, kasih negatif. Gitu. Nah, tangen 30 berapa? Tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi ke selanjutnya nomor D, sin 210 ya, sin 210. Sin 210. Nah, 210 itu kuadran berapa? Kuadran 3. Ya. Karena 180 sampai 270 di sini posisinya di kuadran 3. Berarti sin 210 adalah kuadran 3. Berarti sin, nah pakai rumus yang mana? Kuadran 3 itu kita pakai rumus yang ini, kuadran 3. Nah, 180 ditambah alfa. 180 ditambah alfanya ini agak sedikit beda untuk kuadran 3. Nah, alfanya berapa? Nah, kalau tadi kan dikurang ya. Nah, sekarang gini, 180 tambah berapa untuk jadi 210? Tambah lagi 30. Gitu kan? Nah, berarti dia adalah sin
30. Pokoknya yang diambil itu yang alfanya ya 30. Ya, diambil 30. Nah, kuadran 3 yang positif itu punyanya tangen, hanya tangen, berarti si sin itu negatif. Jadi negatif sin 30 berapa? Setengah. Jadi sin setengah. Gitu ya. Nah, biar lebih paham lagi, lanjut lagi. Nah, ini ada tanda negatif nih. Gimana kalau ada tanda negatif? Cos min 60. Kita lihat ya. Cos min 60. Ingat ya, kalau misal di trigonometri itu beda ya dengan min cos 60 dengan cos dalam kurung min 60. Gitu, ini beda banget ya, beda aljabarnya tuh beda dengan aljabar biasa. Kalau min yang di depan ini berarti nanti dia itu cari hasilnya ini dulu, nanti ada minnya di sini sama kayak ini kan. Nah, kalau minnya di dalam sudutnya itu artinya gini. Kalau minnya di dalam sudut artinya arah putarannya itu berbeda. Kalau positif itu arah putarannya berlawanan arah jarum jam ke sini. Tuh, dari tadi kan kita ngitungnya gini kan, di sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi kalau negatif, dia muternya tuh searah jarum jam mulai dari sini. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Ya, itu searah jarum jam kalau negatif. Nah, kalau misalnya dia negatif 60, berarti arahnya itu 60 derajat, bukan ke kuadran 1 begini 60, tapi dia justru searah jarum jam ke sini 60 ya, 60 ke sini. Nah, karena 60 derajat itu masih dalam lingkup 90 derajatnya punyanya kuadran 4, berarti kuadran 4 itu kan cosnya positif, berarti min 60 dia tetap positif untuk cos. Jadi cos min 60 itu sama aja cos 60, jadi nggak berubah. Karena ini jatuhnya di daerah dia pas dia muternya ke bawah ya, atau dia searah jarum jam 60 derajat gitu ya. Jadi cos 60 jadi setengah hasilnya gitu ya, tetap positif ya, ingat ya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya sin min 120, min nih, sin min 120, konsepnya tetap sama, jadi muternya dia searah jarum jam. Sampai sini kan baru 90 ya. Ya kan, dia muternya kan terbalik ya, searah jarum jam 90. Nah, 90 terus supaya jadi 120 berarti ngelewatin kuadran 4 kan? Berarti dia ada di kuadran 3. Ya, dia ada di kuadran 3. Berarti si sinnya nanti negatif nanti. Negatif sin gitu. Kita lihat kalau rumus yang kuadran 3 gimana? Kuadran 3 kan 180 tambah alfa ya. Nah, 180 tambah alfa. Berhubung si alfanya itu kurang dari 180, jadi gini. Jadi sin 180 ditambah. Nah, alfanya kan ini min 120 gitu ya. Jadi min sin 60 ya. Sin 60 kan setengah akar 3. Ini min itu min setengah akar 3 gitu ya. Oke. Nah, kok beda kok sama yang kuadran 3 yang lain, yang ini nih. Kok dia 180 tambah berapa supaya 180 tambah berapa supaya jadi 210. Kok beda? Karena kan ini melebihi si 180 gitu ya. Kalau ini kan di bawah 180 gitu. Oke, lanjut lagi untuk nomor G ya, cos 315 ya, cos 315 ya. Nah, dia itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 4 ya, ada di kuadran 4. Nah, 315 berarti rumusnya pakai 360 dikurang alfa ya, 360 dikurang alfanya 315, berarti dia sama aja dengan cos 45 ya. Karena di kuadran 4 cos itu positif, berarti di sini tetap positif. Cos 45 itu setengah akar 2 gitu ya. Lanjut nomor H itu sin 450. Wah, ini gimana nih, ini melebihi satu lingkaran ya kan, sin 450 derajat melebihi lingkaran. Nah, kita pakai rumus yang mana? Ya nggak usah bingung, kan dia udah 450 itu udah ngelewatin satu lingkaran ya kan, satu lingkaran kan, nambah berapa supaya jadi 450
nambah 90. Nah, berarti dia adalah sin 90 sebenarnya. Karena kan dia udah muter satu kali. Kalau muter satu kali kan ketemu 0 lagi. Misalnya kayak gini. Ini kan nolnya di sini. Muter 90 terus 180, 270, 360 lah, kembali lagi ke 0 lagi. Tambah 90 lagi dapat di kuadran 1. Ya. Jadi sin 90 sama dengan 1. Jadi sama aja dia sin 90. Nah, kalau misalnya ada lagi cos 720 I, misalnya nomor I cos 720. Nah, sebenarnya di cos berapa sih? Dia itu udah 720 itu kan 2 kali muter dari satu lingkaran. 2 kali muter dari 360 gitu kan. Sama aja kembali ke 0 lagi kan? Ya. Sama aja kembali ke 0 kan, muter sekali. Ya, ini 0 di sini, muter lagi sekali, 0 kembali ke 0 lagi, sama aja dia cos 0. Ya, cos 0 itu adalah 1 gitu ya. Terus tangen 840. Ya, tangen 480. Nomor C tangen 840. Nah, ini berapa kali muter sih ini si tangen, berapa kali lingkaran? Misalnya kalau 2 kali aja 720 ya. Berarti 2 kali 360 kan 720. Ya, 720. Nah, 720 ini tambah berapa supaya jadi 840? Tambah lagi 120, ya kan? Ini udah 720 tambah 120 dapat 840 gitu ya. Nah, ini nggak usah kita hitung karena ini udah 2 kali putaran kan, dianggap 0 kan? Dianggap 0. Jadi yang kita ambil ada 120. Jadi sebenarnya dia adalah tangen 120. Nah, tangen 120 itu kan dia jadinya kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 itu 180 kurang alfa. Jadi 180 kurang alfanya itu 120. Jadi yang kita ambil ini ya. Nah, karena kuadran 2 yang positif itu sin aja, berarti tangen itu negatif. Tangen ini 180 dikurang 120 dapat 60. Jadi tangen 60 itu hasilnya adalah akar 3. Gitu ya. Oke, semoga ngerti.